Baik, terima kasih sahabat Percikan Iman, masih bersama kami di Tafsir Al-Quran. Sekarang kita akan membahas ayat 18 dari surat Al-Baqarah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memberikan tamsil seperti ini. Ada beberapa penafsiran di antara para ulama, di antara beberapa ulama di para sahabat dan juga para ulama yang lain, ulama salaf dan ulama khalaf. Kata Ibnu Abbas, fahumlah, maka mereka itu tidak bisa kembali dalam keagamaan, dalam kegelapan tidak bisa kembali. Jadi yang dimaksud sudah gelap hatinya, tidak bisa kembali kepada hidayah dan tidak bisa kembali kepada al-Islam. La yarji'un, tidak bisa karena sumun, bukmun, umyun. Nah, jadi karena sumun tuli, bukmun bisu, umyun buta. Sebenarnya orang-orang yang kafir dan orang munafik itu ya umyun buta, sumun ya tuli, bukmun bisu buta, kemudian buta. Kalau di dalam ayat yang lain Allah gambarkan kal an'am, bagaikan binatang. Binatang mendengar enggak? Mendengar. Tapi kira-kira kalau diberikan penjelasan tentang hidayah bagaimana? Nah, itulah gambaran orang-orang kafir dan orang munafik. Dia menasihati orang sama saja dengan menasihati binatang. Kalau binatang bilang aja, tapi binatang bukan dengan pembicaraan. Jadi harus kalau ada ayam, kamu ayam jangan ganggu itu, jangan makan makanan itu, jangan, tidak bisa berbicara dengan seperti itu. Mereka tuli, padahal mereka mendengar. Bisa melihat enggak? Bisa binatang. Manusia juga orang munafik itu bisa melihat. Tapi mana yang pantas untuk dilakukan, mana yang pantas untuk ditinggalkan, mana yang yang tidak layak mereka perbuat. Nah, gambaran-gambaran inilah yang kata Ibnu Abbas, la yarji'una ilal huda, tidak akan bisa kembali kepada hidayah, tidak akan bisa masuk hidayah, tidak akan bisa masuk nasihat karena buta, tuli dan bisu itu. Kemudian tentang orang bisa berbicara itu, bisa berbicara kalau memang mereka bisa mendengar. Kalau sudah tidak bisa mendengar, makin ya mereka akan bisu. Karena apa yang harus diucapkan oleh mereka, karena mereka tidak mendengar apa-apa. Pada dasarnya semuanya orang-orang yang bisu itu adalah karena mereka tidak mendengar. Kemudian kalau masalah tuli di sini masih bisa karena masalah buta ini masih bisa berbicara, tapi yang lebih mereka buta mata dan buta hati. Buta mata masih mending, buta hati. Maka di dalam ayat Al-Quran, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Kami sudah canangkan untuk orang neraka jahanam itu banyaknya atau sebanyak di antara manusia, jin dan manusia. Lahum qulubun, mereka punya hati, la yafqahuna biha. Nah, kalau buta dalam arti buta hati ini sebenarnya la yafqahuna biha. Orang buta mata masih bisa berpikir. Orang buta mata masih bisa melakukan kebaikan. Bahkan kalau yang buta mata masih banyak orang-orang yang memiliki kelebihan dari manusia, orang-orang normal. Tapi kalau buta hati ini, maka la yafqahuna walahum a'yunun. Mereka punya mata, la yubsiruna biha, tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa ditunjukkan kepada kebenaran. Walahum adhanun, dan mereka punya telinga, la yasmauna biha, mereka tidak bisa mendengar. Maka dikatakan dalam fahum adallun, fahum kal an'am, fahum kal anham, maka mereka itu bagaikan binatang. Wahum adallun, bahkan lebih sesat daripada binatang. Nah, karena itu gambaran-gambaran Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an itu untuk dipahami oleh manusia. Kalau binatang sebenarnya merusak terutama
binatang ada hatinya enggak? Hati punya. Punya. Tapi tidak bisa berfungsi sebagaimana hati manusia. Iya. Mata punya, mendengar, tapi tidak bisa berfungsi sebagai mata manusia yang seharusnya. Telinga juga bisa mendengar, tapi juga tidak bisa mendengar seperti mendengarnya manusia. Jadi sekadar kalau dalam peribahasa, tidak ada artinya kamu berisyarat di depan orang yang buta dan berbisik pada telinga orang yang tuli. Jangankan berbicara, jangankan berbisik, berteriak pun tidak akan terdengar. Kemudian berisyarat, apa artinya berisyarat di hadapan orang yang buta? Nah, karena itu dalam ayat ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yamut. Bahkan di dalam ayat tafsir, fakanat dulumatun nifakum, adalah kegelapan mereka itu adalah kemunafikan mereka. Wa qala Hasan al-Basri, kata Hasan Basri, wa tarakahum fi dulumatin la yubsirun, Allah membiarkan mereka di dalam kegelapan maka mereka tidak bisa melihat. Fadalika, tapi digambarkan itu yang dimaksud hatta yamutan munafiku, sehingga matinya orang munafik, kematian orang munafik. Yadlimu alaihi, akan gelap bagi mereka amalu su'i, tertutup dengan amal-amal kejelekan. Fala yajidu lahu amalan min khairin, maka mereka tidak pernah mendapatkan amal-amal yang baik. Wa amali yusaddiqu bihi, yang diyakini oleh mereka waktu di dunia. Mereka meyakini kata Allah Tuhan yang Maha Esa, itu diyakini seakan-akan, maka mereka tidak akan bermanfaat. Gelap dengan kemunafikan, karena mereka itulah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 19 ini ada dua perbandingan, maksudnya perbandingan kedua, perumpamaan kedua maksudnya. Perumpamaan kedua, Allah mengumpamakan orang-orang munafik itu au kasoyibim minas samai, atau mereka berada di dalam hujan yang lebat. Soibin minas samai, yang turun dari langit, fihi dulumatun, hujan ya gelap, warodun, ada juga kepetir, wabarkun, juga ada warodun itu kilat, wabarkun dan juga petir. Ya jaluna asobiahum fi adanihim, mereka menjadikan tangan jari-jari mereka menutup telinga mereka, minas sawaiki hadarul maut, karena takut suara petir, karena takut mati. Ya. Wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah meliputi, menguasai kepada orang-orang kafir. Nah, gambaran yang kedua atau perumpamaan yang kedua, Allah menggambarkan bukan orang yang menyalakan api, tapi seperti orang yang berada di tengah hujan yang gelap. Bagaimana kira-kira kalau kita berada di tengah hujan yang gelap? Serba bingung dan susah untuk melangkah. Dan dalam arti gelap di sini bukan gelap di siang hari, bagian hujan di malam hari yang sangat gelap. Ini juga sama dengan yang ketika menyalakan api dan padam dalam kegelapan. Bahkan ini baru kalau ada kilat bisa melihat hanya sebentar. Nah, jadi melihat sebentar, ada apa, baru bisa berjalan, tapi itu sudah ada kilat, biasanya ada petir. Mereka menutup telinga lantaran mereka takut mati. Nah, jadi petir ini gambaran yang kedua, orang-orang munafik itu. Maksud perumpamaan yang kedua, orang-orang munafik itu ya seperti mereka berada di hujan, di tengah malam, di malam hari yang gelap, kemudian turun hujan. Mereka hanya akan bisa melihat itu ketika kilat memancarkan, dan tidak ada kilat terus-terusan tentunya. Kilat itu hanya sebentar.
oh itu ada apa? Kemudian di sana ada batu, di sana ada sesuatu. Mereka melihat, tapi setelah itu kilat hilang dan diikuti dengan petir yang menakutkan mereka. Mereka menutup telinga. Nah, ketika mereka berada, maksudnya ketika mereka melihat kebenaran, tapi ketika melihat kebenaran dengan kilat itu dikatakan, tapi mereka bisa menutup telinga. Kenapa? Kenapa mereka menutup telinga? Karena mereka tuh tidak mau mendengar kebenaran, tidak mau mendengar yang hak. Kemudian seakan-akan mereka takut mati. Saya dikabarkan ini yaj'aluna fi asabi'ahum fi adhanihim, mereka menjadikan kalau mendengar kebenaran mereka menutup telinga. Kalaupun tidak secara hakiki menutup telinga, mereka tidak mau dengar. Ya. Minas sawaiki hadarul maut, dari suara takut suara petir, takut suara kebenaran, karena dalam arti takut mati, dalam arti mati dalam arti secara hakiki, atau juga mati dalam arti tidak ada lagi, mereka tidak bisa berpindah, tidak bisa bergaul dengan orang mukmin, dan juga tidak bisa bergaul orang kafir. Kalau sudah tidak ada bisa bergaul, maka mereka sudah seakan-akan itu mati. Wallahu muhitum bil kafirin. Padahal Allah meliputi kepada orang-orang kafir, artinya menguasai kepada orang-orang kafir. Kemudian dalam arti meliputi tidak akan ada langkah-langkah mereka yang terlepas dari pengawasan Allah, dan juga tidak akan ada perbuatan-perbuatan mereka yang tidak ada dalam pantauan Allah. Semua perbuatan mereka tentu akan Allah meliputi, dan istilah sekarang dalam media itu untuk meliput. Artinya meliput itu untuk mengetahui semua kegiatan-kegiatan mereka. Maka Allah itu akan pasti mengetahui kegiatan-kegiatan mereka, termasuk kegiatan kita yang sekecil itu ini atau kecil ataupun besar. Maka terus oleh Allah itu meliputi. Bahkan bukan hanya orang-orang kafir saja, orang munafik saja, termasuk semua manusia. Allah itu meliputi atau meliput semua perbuatan-perbuatan manusia. Tidak ada satu kata yang kecil, satu kata yang sederhana, kecuali Allah akan mencatat dan meliputnya. Nah, itu gambaran atau perumpamaan yang kedua. Jadi kalau diulangi lagi, masaluhum, perumpamaan mereka orang-orang munafik itu kamasali, seperti alladzi yang istauqada naro, menyalakan api untuk bisa melihat sekitarnya, melihat kebenaran, melihat hak. Falamma adoat, ketika menerangi kepada haulahu, di sekitarnya. Dhahaballahu, tiba-tiba Allah menghilangkan binurihim, cahaya mereka. Kemudian kalau sudah dihilangkan, watarokahum fi dhulumatin, maka Allah membiarkan mereka di dalam kegelapan, la yubsirun, jelas mereka tidak akan melihat. Jadi pada hakikatnya orang munafik itu lebih lama di dalam kegelapan daripada masa terang. Nah, artinya lebih lama di dalam kejahatan, di dalam kekufuran dan kemunafikan, daripada mereka ada di dalam keimanan atau keyakinan, keislaman, dalam hidayah. Karena hidayahnya itu tidak masuk ke dalam hatinya. Ya. Sumum bukmun umyun pahun. Kenapa tidak masuk? Karena sumun, tuli. Walaupun mereka mendengar, tidak bisa mendengar seperti mendengarnya manusia-manusia orang yang beriman, atau mendengarnya hanya sekedar mendengar binatang, kal an'am. Teriak-teriak walaupun bagaimana, tetap saja binatang itu tidak akan mengerti. Bukmun, kalaupun umpamanya diajak berbicara kebenaran, tidak akan bisa. Binatang bicara kebenaran, dan juga binatang itu tidak akan bisa melihat kebenaran. Kalau dia makan, kalau perlu makan, punya siapa? Masa bodoh, itulah binatang. Kalau ini ada perlu makan aja. Nanti kalau ditegur oleh yang punya bahwa itu tidak boleh, tidak bisa ditegur. Harusnya dengan tindakan. La yarjiun, sehingga mereka tidak akan bisa kembali kepada kebenaran, kepada hidayah, ke dalam Islam, yang sebenarnya hidayahnya itu dalam mereka itu semakin
tidak akan bisa kepada hidayah karena keadaan mereka selalu dalam keraguan. Kemudian tamsil yang kedua, atau mereka itu seperti berada di dalam hujan yang gelap. Malam hari turun hujan, gelap. Nah, kemudian fihi dhulumatun waradun, ada kilat, wabarkun, ada petir. Nah, mereka kira-kira kalau di dalam hujan yang begitu gelap lebih banyak terangnya atau lebih lama gelapnya, lebih lama terangnya? Lebih banyak gelapnya, paling terang hanya sekedar oleh kilat aja. Nah, itu ada kilat menerangi. Artinya orang-orang munafik itu akan lebih lama di dalam kesesatan daripada mereka ada dalam kebenaran. Kalaupun mereka kebenaran itu hanya sebentar saja, karena tidak dimasukkan ke dalam hati. Bahkan ketika mereka mendengar kebenaran, menutup telinga dengan jari-jari mereka. Jadi seakan-akan merugikan bagi mereka, dan tidak ditutup secara hakiki pun barangkali mereka tidak mendengar, ya. Karena takut. Wallahu muhitum bil kafirin, tentu Allah itu akan meliputi, menguasai dan memantau semua kegiatan-kegiatan kafirin. Nah, kenapa di sini berbicara tentang orang munafik, tapi wallahu muhitum bil kafirin? Mereka Allah meliputi kepada orang-orang kafir. Karena pada hakikatnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir bahkan lebih parah. Dulu pernah saya katakan lebih parah siksanya daripada orang-orang kafir. Karena mereka itu mempermainkan, karena mereka musuh yang tidak nyata, musuh yang tidak jelas. Umat Islam banyak yang terjebak. Kalau orang kafir musuh, udah musuh jelas. Tapi orang munafik seakan-akan teman, seakan-akan sahabat, padahal itu musuh. Barangkali orang yang mana musuh dalam selimut atau bagaimana istilahnya. Makanya di sini wallahu muhitum bil kafirin, Allah meliputi kepada orang-orang kafir, meliputi, menguasai atau memantau kepada orang-orang kafir. Kita berbicara tentang orang munafik, tapi di sini dikatakan orang-orang kafir. Pada hakikatnya, yaitu orang munafik itu adalah lebih parah daripada orang-orang kafir. Musuh yang paling berat untuk dilakukan di antara yang terlihat tentunya. Nah, ini barangkali tamsil yang Allah berikan, perumpamaan yang Allah berikan, gambaran-gambaran supaya mudah dipahami, supaya mudah dimengerti, untuk dijadikan sebagai suri tauladan kejelekan dan untuk ditinggalkan. Dan apabila Allah memberikan gambaran, contoh-contoh yang baik supaya mudah dipahami dan supaya mudah untuk dilakukan. Nah, ini jeda dulu barangkali. Ya, baik. Bahasanya sangat menarik ya Ustaz. Tentang di ayat 17-18 ini semuanya itu sangat, pesannya itu sangat ini ya, tajam sekali. Mungkin kalau dari yang awam sih ketika mendengar kata petir, kata apa gitu dalam Quran, apa ya, pengertiannya apa sih gitu ya. Cuman kalau ketika kita telah belajar tafsir, kita jadi memahami bahwa ada pelajaran mendalam. Jadi dimaksud kilat itu adalah kebenaran. Maksud menyalakan api itu adalah bisa melihat kebenaran. Kemudian padam, hilang kebenaran. Dia ada dalam kegelapan. Juga masalah petir, masalah kilat itu adalah juga masalah kebenaran. Bisa menerangi, bisa melihat. Tapi apabila kilat tidak akan, yang lamanya kilat tidak akan lama, itu hanya melihat kebenaran sebentar. Kalau umpamanya dalam sehari semalam orang-orang munafik itu ketika melihat kebenaran itu berapa lama sih? Tapi yang lebih lamanya itu di dalam kegelapan. Dan apabila mendengar kegelapan, mendengar kebenaran itu mereka menutup telinga, tidak mau mendengar. Karena itu mereka digambarkan oleh Allah perumpamaan ini, barangkali gitu. Iya, baik. Terima kasih Ustadz atas materi tentang tafsir ini. Nanti kita lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Quran.